Jika kita berbicara mengenai Soekarno, terdapat dua hal yang melekat pada dirinya. Pertama, ia dikenal sebagai pemimpin diktator dengan segala sisi kontroversialnya. Namun satu hal lainnya, Soekarno merupakan sosok yang berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sang proklamator bangsa adalah julukan yang memang cocok disematkan kepadanya. Namun dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga dikenal akan hal-hal lain bagi sebagian orang. Dia adalah sang kolaborator Nippon, bahkan juga antek penjajah. Tak hanya itu, Soekarno juga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas adanya Romusa atau kerja paksa yang menewaskan setidaknya ratusan ribu orang. Padahal di masa mudanya, dengan berbagai pemikiran serta pergerakannya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat agresif terhadap penjajah. Lantas, siapakah Soekarno sebenarnya? Bagaimana kisah perjuangannya meraih kemerdekaan? Dan mengapa ia harus bekerja sama dengan penjajah? Video ini akan menceritakan mengenai kisah perjalanan Soekarno yang penuh lika-liku tantangan dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Pada tanggal 6 Juni 1902 di Desa Peneleh, Surabaya, di saat fajar mulai menyingsing, sebelum matahari mulai terbit, lahirlah seorang anak sang putra fajar. Dialah Kusno Sosro Soekarno. Anak dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Idayu Nyoman Raisariben. Berbeda dengan kebanyakan rakyat pribumi yang miskin, yang hidup susah, dan tertindas oleh penjajahan, ia memiliki keistimewaan sebagai anak seorang priai yang dapat menempuh pendidikan di sekolah milik Hindia Belanda. Pada tahun 1908, Kusno memulai pendidikannya di His Holland in School di Mojokerto, dan kemudian pada tahun 1913, ia melanjutkan pendidikannya di Elseurope LR School. Atas usaha keras Pak Sukemi, Soekarno berhasil masuk sekolah Belanda kelas 1 atau Europees Lager School di Mojokerto. Tidak berbeda dengan anak-anak lain, Soekarno melewatkan masa kecilnya dengan bermain-main, mandi di kali, berkelahi, memancing ikan dan menonton wayang. Sejak kecil, Kusno yang kemudian berganti nama menjadi Soekarno, dikenal sebagai sosok anak yang pemberani, bahkan juga dikenal sebagai anak yang suka memberontak. Diketahui ia pernah berpacaran dengan seorang gadis Belanda, padahal kala itu pribumi yang berhubungan dengan orang Belanda sangat dilarang. Di umur yang sudah menginjak 15 tahun, sang ayah memindahkan Soekarno ke Surabaya, tempat tinggal sahabat karibnya, yakni Cokro Aminoto, pemimpin organisasi Sarekat Islam. Di rumah Cokro inilah Soekarno tinggal. Di sana ia bertemu dengan para tokoh-tokoh yang kelak akan menjadi tokoh besar, seperti Semaun, Alimen, Abdul Muiz, Darsono, Kartosuwiryo hingga Musu. Alkisah suatu hari, saat para tokoh-tokoh itu berdiskusi tentang sebuah ideologi serta perjuangan melawan penjajah, Soekarno sering melihat dan bahkan mengikuti diskusi itu dengan semangat yang membara. Sejak itulah Soekarno mulai banyak membaca buku tentang ideologi-ideologi barat seperti nasionalisme, sosialisme, hingga Marxisme. Sosok Cokro Aminoto ini sangat menginspirasi Soekarno muda. Bahkan, si bung muda ini sering menirukan gaya pidato Cokro Aminoto yang menarik hati rakyat. Sekilas, Cokro Aminoto memang dikenal sebagai sosok orator ulung. Begitu juga sang Raja Jawa tanpa mahkota. Dengan pidatonya yang berapi-api, ia berusaha menyadarkan warga pribumi bahwa kita sedang dijajah oleh Londo. Cokro Aminoto adalah ketua Partai Serikat Islam yang beranggota 2,5 juta orang. Di masa itulah Soekarno mulai bersentuhan dengan dunia pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di luar jam sekolah, dengan setia ia mengikuti Pak Cokro dalam kegiatan propaganda Serikat Islam. Banyak hal yang dipelajari Soekarno di Surabaya, termasuk dalam memahami tentang nasionalisme. Sejak itulah Soekarno mulai cinta dengan hal yang berbau nasionalisme. Di samping itu, Soekarno juga mengenyam pendidikannya di HPS atau Hoger Burger School Surabaya.
Di sana ia sering melihat adanya diskriminasi pelajar Belanda terhadap rakyat pribumi. Sejak saat itulah Soekarno mulai sadar jika ternyata negerinya benar-benar dijajah oleh bangsa asing. Dan sejak itu pula Soekarno mulai membenci dan berniat untuk melawan penjajahan Belanda. Maka dari itu, pada tahun 1918, Soekarno Muda mulai aktif dalam sebuah organisasi Trikoro Darmo. Sebuah organisasi yang berlandaskan 3 prinsip seperti keagamaan, kesejahteraan, serta nasionalisme. Hal ini kian memikat hati si bung muda, dengan harapan organisasi ini akan digunakan sebagai kendaraan untuk berjuang melawan penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Dan dari sinilah perjuangan Soekarno dimulai. Perjalanan hidup Bung Karno bukan sekadar lembaran sejarah, tapi api semangat yang tak pernah padam. Dari balik jeruji penjara hingga panggung kemerdekaan, ia terus berdiri untuk rakyat, untuk Indonesia. Namun ini baru sebagian dari kisahnya. Masih banyak bab yang belum terbuka, masih banyak perjuangan yang belum selesai. Nantikan kelanjutan kisah perjuangan sang proklamator di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita selanjutnya.